Hari itu, Darmo sedang memanaskan motornya. Ia bersiap-siap untuk pergi ke kios sate ayam miliknya. Kios satenya ini jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Sementara Asih, istrinya, ia tengah bersiap untuk memasukkan segala bumbu dan persiapan untuk sate ayamnya ini. Saat itu, ia meminta tolong salah satu anaknya untuk membelikan salah satu bumbu yang memang belum siap. Nama anaknya itu adalah Dewi. Dia anak pertama dari Darmo dan Asih. Usianya masih 15 tahun. Namun sebentar lagi, Dewi ini akan memiliki adik. Sebab Asih saat itu tengah mengandung anak kedua. Usia kandungannya menginjak 8 bulan. Setelah semuanya siap, Darmo dan Asih lalu berangkat menuju kios sate ayamnya. Sementara Dewi ditinggal di rumah untuk ditugasi oleh Asih mencuci bekas-bekas membuat adonan sate. Tiba di kios, keduanya langsung menyiapkan dagangannya. Darmo lantas menyalakan arang di tempat pembakaran. Mereka berdoa, semoga hari ini dagangannya laku keras. Memang hampir setahun ini, usaha dagangan sate ayam milik Darmo dan Asih ini sangat lesu. Hal ini disebabkan oleh adanya pesaing lain yang ikut menjual sate ayam dan lokasinya tidak jauh dari kios milik Darmo. Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun sate ayam pesaingnya ini sangat ramai pembeli. Maklum, pesaingnya ini berasal dari daerah Madura. Tentu saja rasa sate dan bumbunya yang khas begitu diminati oleh penikmat sate di Nusantara. Padahal untuk segi harga, sate milik Darmo ini lebih murah. Sudah 2 tahun ini, Darmo menggeluti usaha sate ayam miliknya. Ia berjualan sate ayam karena harus tetap menafkahi keluarganya setelah sebelumnya ia kena PHK karena dia pernah menjadi supir di perusahaan distributor makanan ringan. Saat itu, perusahaannya mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang. Jadi terpaksa Darmo ini harus dirumahkan. Pada akhirnya, ia harus ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapat lantas dijadikan modal untuk berjualan sate. Awalnya memang dagangan sate ayam miliknya ini terbilang ramai. Namun rasa sate dan bumbunya hampir mirip dengan rasa sate khas Klaten. Namun sejak kehadiran pedagang sate khas Madura ini, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Darmo sempat berpikir yang tidak-tidak atas syaratnya rejeki yang ia alami akhir-akhir ini. Bu, apa kita diguna-guna ya biar dagangan kita gak laku? Us, jangan gitu pak. Mungkin memang waktunya lagi begini aja. Namanya orang berdagang, kadang ramai ya kadang sepi. Ucap Asih coba menenangkan Darmo. Tapi bu, ini sudah setahun loh bu. Sebelum kamu hamil juga udah mulai sepi. Padahal sebentar lagi kamu mau melahirkan. Uang dari mana bu? Biaya sewa kios juga belum ada. Keluh Darmo yang sedikit kesal saat itu. Asih kemudian meminta Darmo untuk beristighfar, sekaligus menasihati Darmo untuk rajin kembali beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Memang sejak dagangan sepi, Darmo ini lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Darmo lebih sering melamun di waktu-waktu senggang. Hari itu, lagi-lagi bukan hari yang cukup beruntung. Dagangan sate ayamnya ini hanya laku sekitar 15 porsi dari 75 porsi yang disediakan dari rumah. Padahal sebelumnya, setiap harinya mereka selalu menghabiskan 150 porsi. Saat itu, Darmo dan Asih langsung pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Asih lalu memasukkan sate ayam yang tersisa ini ke dalam kulkas, berharap daging ayam itu tidak membusuk dan besok hari masih bisa dijual. Darmo lalu duduk di ruangan tengah sambil merokok. Saat itu Asih lalu menghampirinya. Pak, sabar ya pak, mungkin ini ujian. Apa kita kurang bersedekah juga ya pak? Kurang bersedekah bagaimana sih bu? Apa yang mau disedekahkan? Hidup kita ini sudah sangat susah bu. Bu, tuh lihat si Dewi. Setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah bu. Bapak macam apa aku ini bu? Ucap Darmo yang sedikit emosi saat itu. Darmo langsung masuk ke kamar. Dia ganti baju. Setelah ganti baju, dia keluar rumah langsung mengendarai motornya. Asih hanya memandang wajah muram Darmo dan tak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana. Malam itu ternyata Darmo menemui teman SMA-nya, sebut saja namanya Slamet.
Kepada Selamat dia menceritakan permasalahan hidupnya. Selamat pun memberikan solusi agar Darmo pergi ke Cilacap untuk menemui salah satu dukun untuk memintai pertolongan. Selamat sendiri sudah cukup tahu mengenai dukun ini karena ia sering mengantarkan bosnya ke sana. Dengan nada cukup rendah dan khawatir didengar istrinya, Selamat menceritakan kepada Darmo jika usaha bosnya ini hampir-hampiran bangkrut di waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke dukun tersebut, usaha bosnya ini kembali normal. Darmo awalnya tegas menolak. Ia khawatir jika nekat menemui dukun itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi, ia juga khawatir memakai jalan penglaris biasanya seringkali menggunakan tumbal. Namun Selamat meyakinkan, jika tak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglaris, namun tak ada yang ditumbalkan. Tenang aja Mo, aman, gak ada tumbal-tumbalan. Lah, buktinya bosku ini sampai sekarang damai-damai aja tuh hidupnya. Besok kalau kamu mau, aku antar. Darmo yang mulai penat saat itu, lalu menyudahi obrolan dengan Selamat. Dia langsung pamit untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia terus berpikir tentang ucapan Selamat ini. Pada akhirnya, dia sampai ke rumah. Setibanya di rumah, ia langsung memanggil istrinya. Saat itu, Asih sedang tertidur pulas. Dengan setengah mengantuk, Asih kemudian terbangun dan langsung menghampiri Darmo di ruangan tengah. Darmo saat itu sudah membulatkan tekadnya. Darmo kemudian mengutarakan niatnya untuk pergi ke Cilacap. Dia meminta izin kepada Asih di larut malam itu. Asih yang mendengar niatan Darmo yang akan pergi ke Cilacap jelas-jelas menolak, karena itu bertolak belakang dengan ajaran agamanya. Namun Darmo ini tetap kekeh hingga terjadi perdebatan. Sementara itu, Dewi yang sedang tertidur terbangun karena suara bapaknya. Dia lantas menguping perdebatan antara kedua pasutri ini. Kebetulan kamar Dewi ini tidak ada pintunya, hanya terhalang oleh kelambu saja. Saat itu, Dewi terus mendengarkan bahwa bapaknya ini kekeh besok akan pergi ke Cilacap bersama Pak Selamat. Malam itu, Dewi memutuskan untuk tidur, sedangkan bapaknya dan ibunya di ruangan tengah itu masih berdebat. Esok harinya setelah pulang sekolah, Dewi diminta ibunya untuk membantu berjualan di kios. Memang hal itu sudah biasa bagi Dewi karena dia sering membantu bapak atau ibunya berdagang. Bu, bapak jadi berangkat ke Cilacap? Tanya Dewi kepada ibunya. Loh, kok kamu tahu, Dok? Semalam Dewi dengar perdebatan ibu sama bapak. Bapak mau apa sih, Bu? Biar usaha kita lancar. Ya kita doain aja lah, semoga bapak kamu dilindungin Allah. Ucap Asih yang saat itu sedikit tertunduk. Hari itu, dagangan masih sepi. Pukul 8 malam, Asih dan Dewi memutuskan untuk membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Darmo belum juga pulang ke rumah. Di rumah, Asih tampak cemas. Berulang kali dia mondar-mandir di ruangan tengah. Ponsel Darmo pun tidak aktif dari tadi siang. Sementara Dewi tengah mencuci piring bekas makan bersama ibunya di dapur. Saat sedang gelisah, tiba-tiba terdengar suara motor Darmo memasuki halaman rumah. Assalamualaikum. Darmo mengucapkan salam sembari masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah Pak, sampai juga. Aku dan Dewi cemas nungguin Bapak dari tadi. Darmo hanya tersenyum. Raut mukanya menunjukkan kebahagiaan, berbeda dengan hari-hari biasa, di mana ia selalu murung. Dijingjingnya tas hitam kecil menuju kamar. Bapak mau mandi dulu ya, keringetan gak enak nanti ceritanya. Setelah itu, Darmo langsung pergi ke kamar mandi. Selesai mandi, Darmo meminta Asih untuk membuatkan kopi dan mie instan. Sementara Dewi masuk ke kamar untuk mengerjakan PR. Sambil memakan mie instan, Darmo menceritakan bahwa ia akan kembali ke Cilacap 3 hari lagi. Setidaknya, ia akan menginap selama seminggu di sana. Pokoknya tenang aja Bu, aman. Ibu gak perlu khawatir atau berpikiran aneh-aneh. Semuanya aman, gak ada yang berbahaya. Ucap Darmo meyakinkan istrinya. Melihat suaminya pulang dengan kondisi baik-baik saja, Asih pun lantas mempercayai Darmo. Asih mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya ini. Meskipun di dalam hatinya, ia masih tidak ikhlas dengan keputusan Darmo memilih jalan keluar dengan menggunakan penglaris. Singkat cerita,
Hari yang ditunggu pun tiba. Selamat datang ke rumah Darmo. Ia menjemput Darmo untuk bersama-sama pergi ke Cilacap. Asih waktu itu kaget dengan kemunculan Selamat yang sudah tiba di depan rumahnya sepagi itu. "Loh, Mas Selamat, kok sudah sampai di sini pagi-pagi? Memangnya tidak berangkat kerja?" tanya Asih saat itu. "Aku sudah tidak kerja, Mbak Asih. Aku akan ikut kerja sama Darmo. Nanti Darmo akan jadi bos baruku," jawab Selamat dengan tertawa kecil saat itu. Dan tak nyangka di belakang Asih, Darmo sudah berdiri. "Bu, kamu gak inget ya kalau hari ini Bapak pergi ke Cilacap?" "Maaf Pak, bentar Ibu siapin dulu sarapan." Setelah itu, Asih lalu menyiapkan sarapan. Darmo dan Selamat pun lalu makan di sana. Sebelum berangkat, Darmo memberikan bungkusan plastik hitam kepada Asih. Saat dibuka, ternyata dalamnya itu berisi uang yang cukup banyak. Namun Darmo tidak menceritakan ia mendapatkan uang itu dari mana. Singkat cerita, pada pukul 1 siang, Selamat dan Darmo ini sudah sampai di Cilacap. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju gunung yang sudah ditentukan oleh Mbah Purwo sebelumnya. Tempat itu memang terkenal di daerah Cilacap. Tibanya di gunung tersebut, kedua sekawan ini kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut sekaligus menunggu Mbah Purwo. Mbah Purwo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum asar. Sambil mengisi perut, Darmo dan Selamat ini berbincang. Jika jalan yang diambil ini berhasil, maka Selamat ia akan menjanjikan dibukakan kios sate di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios sate miliknya. "Pokoknya nanti kita harus sukses bareng-bareng, Mat. Semoga berhasil," kata Darmo saat itu. "Iya, Mo, aku sudah bosan hidup seperti ini. Pasti berhasil. Buktinya, kemarin saja belum apa-apa, kamu sudah dikasih uang kan sama Mbah Purwo." Tak berapa lama kemudian, Mbah Purwo datang dengan dua orang yang tidak dikenal oleh Darmo dan Selamat. "Sudah lama sampainya, Nak. Maaf ya, tadi Simpah nyari minyak dulu sebagai syarat kalian. Perkenalkan, ini Sudir sama Wahyu, murid Mbah." Darmo dan Selamat lalu menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Purwo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Purwo dari lokasi gunung yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan Darmo. Rumah Mbah Purwo sendiri lokasinya cukup jauh dari gunung tersebut. Mbah Purwo memang bukanlah warga dari asli gunung tersebut. Ia juga bukan kuncen dari gunung itu. Namun untuk perkara satu ini, ia ahli. Ia cukup tenar dikenal oleh warga Cilacap dan sekitarnya. Tamunya pun banyak yang datang dari luar Pulau Jawa. Sepengakuan Mbah Purwo, ia dulu menjalani laku tirakat selama 5 tahun di gunung itu. Saat menjalani laku tirakat itu, ia mendapatkan sebuah wangsit dan bisa menjadi sampai seperti sekarang. Menjadi perantara penghubung antara manusia dengan jin yang ingin mendapatkan kekayaan. "Kamarnya sudah disiapkan. Silakan kalian mandi dulu. Nanti kalian tidur di sana ya," kata Mbah Purwo sambil menunjuk ke samping kanan ruangan tengah di rumahnya. Darmo dan Selamat berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan ini langsung menuju ke ruangan tengah. Mbah Sri, istri Mbah Purwo, langsung menyuruh Darmo dan Selamat masuk ke sebuah kamar. Ternyata Mbah Purwo sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktik Mbah Purwo. Ternyata Sudir dan Wahyu sudah ada di sana di dalam kamar. Kamar itu cukup membuat Darmo dan Selamat merinding. Benda-benda pusaka tertata rapi. Ada pula alat mediumisasi seperti jenglot dan boneka yang dibuat layaknya pocong tergeletak di sudut kanan kamar. "Duduklah, minum air yang di gelas itu," ucap Mbah Purwo sambil menunjuk air berisi gelas air putih itu. Setelah itu, Mbah Purwo kemudian merapalkan berbagai macam-macam mantra. Darmo diminta menutup mata, sementara Selamat disuruh mundur untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua murid Mbah Purwo. Darmo tiba-tiba tergeletak tak sadarkan diri. Sekitar hampir setengah jam, ia kemudian bangun setelah Mbah Purwo memanggil namanya. "Apa yang kamu lihat?" ucap Mbah Purwo kepada Darmo. "Ada seorang pria gagah menghampiri saya, Mbah. Sosoknya gagah, memakai baju-baju seperti orang kerajaan. Dia minta untuk saya bertapa di salah satu petilasan di gunung itu, Mbah," ucap Darmo.
Mbah Purwo menyudahi ritual itu dan meminta Darmo untuk beristirahat. Karena esok harinya Darmo ini harus pergi ke Sendang atau tempat pemandian yang ada di salah satu gua di Pantai Sodong di Cilacap. Sekitar pukul 4 subuh, Mbah Purwo membangunkan Darmo dan Slamet. Ia meminta Darmo dan Slamet untuk bersiap-siap menuju gua. Di depan rumah, mobil sewaan sudah terparkir. Wahyu dan Sudir pun sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana. Di lokasi gua, sang juru kunci sudah menunggu. Mbah Purwo menghampiri dan berbincang sebentar, entah apa yang mereka bicarakan. Setelah itu, Mbah Purwo mengajak Darmo untuk masuk ke dalam gua. Sementara Slamet menunggu di mulut gua ditemani Sudir dan Wahyu. Cukup lama ritual yang dijalani Darmo di dalam gua. Setidaknya hampir 2 jam lamanya. Sambil menunggu, Slamet iseng bertanya kepada juru kunci di gua tersebut. Dari penuturan guru kunci, memang gua ini sering dijadikan salah satu syarat ritual seseorang untuk mencari pesugihan. Di dalam gua terdapat beberapa petilasan yang dianggap keramat. Pesugihan? Bukan untuk syarat penglaris, Mbah, kata Slamet yang sedikit kaget mendengar penjelasan dari juru kunci. Setelah selesai ritual, mereka lalu kembali ke rumah Mbah Purwo. Sepanjang perjalanan, Slamet ini terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia merasa menyesal telah menyarankan temannya untuk menemui Mbah Purwo. Tiba di rumah Mbah Purwo, Mbah Sri istrinya sudah memasakkan sejumlah makanan. Salah satunya terdapat menu ayam bakakak yang ditempatkan di sebuah nampan beranyam bambu. Dan juga terdapat aneka ragam jajanan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke dalam kamar praktik Mbah Purwo. Sementara itu, Darmo dan Slamet diminta menunggu di ruangan tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbah Purwo meminta mereka masuk ke dalam kamar. Makan dulu ini ya, ayam bakakaknya dihabiskan. Jangan sampai tersisa. Kalau tidak sanggup, makan berdua sama Slamet, kata Mbah Purwo. Ayo Mat, makan. Bukannya tadi kamu bilang lapar, ucap Darmo. Udah makan aja, kamu itu hanya membantu, tidak akan ada apa-apa, kata Mbah Purwo seperti mengetahui apa yang dipikirkan oleh Slamet. Saat mencoba makan ayam itu, Darmo dan Slamet saling pandang. Ayam bakakak yang diharapkan akan terasa nikmat dimakan setelah tidak sarapan tadi, nyatanya tidak demikian. Ayam bakakak itu terasa anyep atau dingin, berbau amis dan rasa bumbunya tidak ada sama sekali, seperti masih mentah. Mbah Purwo hanya berdiri memandangi Darmo dan Slamet makan. Sesekali, ia terus meminta agar Darmo dan Slamet menghabiskan ayam bakakak itu. Darmo dan Slamet terus melanjutkan makan meski menahan rasa mual ingin muntah. Kemudian Mbah Purwo mendekati keduanya. Diusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari. Saat membuka mata, mereka ini melihat ternyata mereka tengah memakan ayam bakakak tersebut bersama sejumlah makhluk tak kasat mata. Raut wajah makhluk tak kasat mata ini bermacam-macam, sehingga membuat Darmo dan Slamet ketakutan. Namun mereka tetap melanjutkan makan dengan keadaan takut saat itu. Entah apa yang membuat Mbah Purwo membuka mata batin mereka berdua. Yang jelas saat itu mereka berpesta makan dengan kawanan jin. Setelah ayam bakakak habis termakan, Mbah Purwo memberikan penjelasan bahwa esok hari adalah tepat malam Jumat Kliwon, di mana Darmo diminta untuk kembali ke gunung tersebut. Dia akan bertapa seorang diri selama semalaman, dimulai selepas Isya hingga waktu subuh. Darmo dan Slamet akhirnya kembali ke kamar tidurnya. Mereka tak berani membicarakan mengenai kejadian makan ayam bakakak tadi. Namun di sisi lain, hati Slamet ini bergerak. Ia ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang ia ketahui kepada Darmo. Oh, kamu yakin untuk melakukan ini? Kamu gak akan nyesel, kata Slamet saat itu. Saat yakin, Mat. Bener, aku bener-bener yakin, Mat. Tenang aja. Oh, tapi ini ritual pesugihan, bukan penglaris. Aku tahu setelah mendapatkan informasi dari juru kunci gua itu. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut Darmo. Ia meminta Slamet tak perlu khawatir dan merasa bersalah. Sebab sejak pertemuan awal, Mbah Purwo sudah memberitahukan kepada Darmo jika apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Slamet bahwa Mbah Purwo sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan istrinya
sebelum ia menjalani ritual selanjutnya. Aku sudah tahu, Mat. Tenang aja. Aku tidak akan menumbalkan istri dan anakku. Pesugihan ini yang aku rasa tepat buat. Bukan penglaris yang kamu sarankan. Kalau penglaris, lama sekali itu efeknya, ucap dia kepada Selamat. Esok harinya, Darmo dan Selamat termasuk Mbah Purwo dan kedua muridnya kembali ke gunung, tempat di mana Darmo akan melakukan pertapaan. Sebelum petang, kelima orang itu sudah tiba di sana. Azan maghrib pun berkumandang. Darmo dan Selamat meminta izin kepada Mbah Purwo untuk sholat terlebih dahulu. Mbah Purwo mengiyakan, sementara ia dan kedua muridnya masuk ke lokasi melewati gerbang utama. Selepas sholat, Selamat pun meyakinkan sekali lagi atas niat Darmo mencari pesugihan itu. Mau yakinkan hati dulu, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Aku udah mantap, Mat. Kalau memang jalannya aku tempuh ini salah, aku berdoa supaya aku dimaafkan atau diampuni. Yang aku pikirkan sekarang adalah nasib Asih, Dewi, dan jabang bayiku, supaya mereka bisa hidup bahagia selepas ini. Selamat hanya tertunduk dan tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Setelah itu, mereka berdua lalu menyusul Mbah Purwo. Mbah Purwo sendiri sudah menunggu di jalan setapak di mana merupakan trek menuju ke arah puncak. Mereka berlima akhirnya melanjutkan perjalanan sebelum berkumandang azan Isya terdengar. Memang saat itu lokasi gunung tengah ramai-ramainya pengunjung. Namun untuk patilasan yang akan digunakan Darmo bertapa itu sudah disterilkan. Juru kunci sudah menutup akses pengunjung ke petilasan itu. Mungkin itu adalah permintaan dari Mbah Purwo. Tiba di petilasan, Mbah Purwo mengeluarkan sejumlah barang yang akan digunakan untuk ritual. Mbah Purwo lalu duduk sambil bersila, sedangkan tangannya dilipatkan di dada. Mulutnya terus berkomat-kamit membacakan sebuah mantra. Saat itu, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang, bahkan menggoyangkan pepohonan besar di sekelilingnya. Namun anehnya, angin itu tiba-tiba berhenti saat Mbah Purwo menyudahi ritualnya. Ia lalu memanggil Darmo. Entah apa yang dibisikkan kepada Mbah Purwo saat itu, namun Darmo hanya mengangguk. Setelah itu, Mbah Purwo bilang, "Saya tinggal, nanti saya akan kesini lagi sebelum subuh." "Ya Mbah, doakan saya mendapatkan restu." Mereka berempat pun lantas turun meninggalkan Darmo sendirian di petilasan itu. Tiba di pelataran bawah, Mbah Purwo mengajak untuk beristirahat menunggu selesai pertapaan Darmo. Tepatnya di satu bangunan yang cukup besar di lokasi gunung itu. Selamat yang penasaran lalu melemparkan beberapa pertanyaan kepada Mbah Purwo. "Mohon maaf, Mbah, saya mau tanya, apa Darmo nggak apa-apa ditinggalkan sendirian? Takutnya kenapa-napa atau malah mendapatkan gangguan, Mbah." "Kamu nggak usah khawatir, penunggu petilasan sudah mengizinkan." Setelah itu, mereka terus saja berbincang-bincang. Cukup lama mereka menunggu Darmo bertapa. Kedua murid Mbah Purwo pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, sementara Selamat dan Mbah Purwo tetap berjaga. Sekitar pukul 1 malam, tiba-tiba angin itu berhembus datang ke arah patilasan yang digunakan Darmo bertapa. Mbah Purwo kemudian berdiri dan berjalan menjauhi bangunan. Selamat mengikuti langkah Mbah Purwo di belakangnya. Tak lama kemudian, saat pandangan Mbah Purwo dan Selamat menatap ke arah patilasan, tiba-tiba muncul sebuah kilatan cahaya berwarna merah dari langit dan seperti menuju dan mendarat ke arah patilasan itu. Selamat langsung kaget. "Apa itu, Mbah?" "Sudah waktunya dia bertemu," kata Mbah Purwo tanpa menjelaskan secara detail maksud perkataannya. Selamat pun hanya terdiam. Di dalam hatinya, ia hanya berharap tidak terjadi apapun kepada sahabat karibnya ini. Masalahnya, jika terjadi sesuatu kepada Darmo, maka Selamatlah orang pertama yang akan menyesal karena sudah menyarankan Darmo untuk menemui Mbah Purwo. Pukul 3 menjelang subuh, Mbah Purwo mengajak Selamat dan kedua muridnya untuk menemui Darmo. Di perjalanan menjemput Darmo, Selamat merasakan aura berbeda dengan pertama kali saat mengantarkan Darmo ke patilasan beberapa jam lalu. Suara-suara aneh itu terdengar di telinganya, dari suara cekikikan, auman, dan banyak lagi. Namun ada satu suara yang benar-benar Selamat ingat. Suara itu bilang kalau Darmo kelak akan menjadi salah satu penghuni di gunung ini. "Temanmu tidak akan bisa pulang." Suara itu terus terngiang di pikiran Selamat.
Hingga akhirnya mereka berempat sampai di petilasan. Melihat Darmo masih duduk bersila membuat hati Slamet tenang. Apa yang dia dengar di perjalanan tadi ternyata tidak terbukti. Awalnya Slamet mengira jika Darmo akan menumbalkan nyawanya sendiri dan mati saat menjalani ritual pertapaan di gunung itu. Mbah Purwo lantas mendekati Darmo yang duduk bersila membelakangi mereka. Beberapa menit ia berdiri di belakang Darmo sebelum membangunkan Darmo dari pertapaannya. Diambillah lipatan kain mori putih yang sudah disediakan sebelumnya di atas tikar. Mbah Purwo lantas membungkus sesuatu yang ada di depan Darmo. Mata Slamet terhalangi dengan tubuh Darmo yang masih duduk bersila, sehingga jelas apa yang dibungkusnya ini tidak diketahui oleh Slamet. Darmo seperti terkena serangan asma saat dibangunkan. Napasnya tersendat-sendat, tubuhnya tergeletak dengan posisi kaki masih bersila. Slamet secara refleks langsung menghampiri Darmo dan meluruskan kakinya. Sementara Sudir dan Wahyu, murid Mbah Purwo, mengangkat tubuh Darmo untuk kembali didudukan. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, Mbah Purwo dan semuanya lalu turun ke bawah. Sesampainya di bawah, mereka langsung berpamitan ke juru kunci di sana. Di perjalanan pulang, tepat di dalam mobil, Darmo ini tiba-tiba kehilangan kesadaran. Tubuhnya lemas terkulai. Karena saking paniknya, akhirnya Darmo dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat. Tiba di UGD, beberapa perawat langsung memeriksa keadaan Darmo. Sementara Slamet mengisi beberapa formulir pendaftaran pasien. Setelah beres memeriksa, dokter mengatakan jika kondisi Darmo baik-baik saja, ia hanya dehidrasi dan terlalu kelelahan. Beberapa jam kemudian, setelah diberi makan dan infusan, dokter sudah memperbolehkan Darmo untuk pulang tanpa harus rawat inap. Sementara Slamet kebingungan karena ia tidak memiliki uang untuk membayar rumah sakit. Akhirnya, Slamet menemui Mbah Purwo yang menunggu di salah satu kantin rumah sakit untuk coba meminjam uang. "Bah, aku tidak pegang uang sama sekali. Darmo juga kayaknya nggak pegang uang. Mbah ada uang sisa nggak? Saya pinjam dulu untuk bayar rumah sakit, nanti saya ganti," kata Slamet. Mbah Purwo tiba-tiba tertawa ngakak. Ia menyodorkan tas milik Darmo. Slamet diminta untuk membawa tas itu kepada Darmo. "Nanti suruh Darmo buka tas itu," pinta Mbah Purwo. Slamet lantas mengambil tas itu dan kemudian kembali menemui Darmo yang masih terbaling di UGD. "Oh, ini tas kamu. Kamu disuruh buka tas ini sama Mbah Purwo." Darmo kemudian duduk dari posisi tidurnya. Diletakkan tas itu di atas kakinya. Dengan perlahan, dia membuka resleting tasnya karena tangan kanannya masih sedikit linu bekas infusan. Saat dibuka, mata Darmo langsung kaget. Ia seperti tak percaya apa yang ia lihat waktu itu. Slamet yang melihat itu ikut-ikutan kaget juga. Namun dia coba tenangkan diri, mungkin itu hasil ritual yang dijalankan oleh Darmo. Darmo kemudian mengambil beberapa lembar uang tersebut dan diberikan kepada Slamet. Slamet kemudian membayar uang pengobatan di kasir. Setelah itu, Darmo dipapah Slamet untuk keluar ke UGD. Dia pun diminta menunggu di depan pintu UGD, sementara Slamet menyusul Mbah Purwo, Sudir, dan Wahyu di kantin untuk mengabarkan jika Darmo sudah menunggu untuk pulang. Kelima orang itu akhirnya pulang ke rumah Mbah Purwo. Di rumah, Mbah Purwo terus-terusan memuji tekad dan keberanian Darmo untuk melakukan ritual ini. Mbah Sri pun akhirnya menyiapkan makanan beserta lauk pauknya. Mereka dipersilakan untuk mengambil makanan di meja makannya. "Apa ini? Mbak Kakak lagi?" kata Slamet di dalam hati. Ia takut rasa ayam Mbak Kakak seperti yang ia rasakan sebelumnya, apalagi kalau dia harus memakan bersama kawanan jin. "Tenang, kalau sekarang beda, rasanya pasti enak," kata Basri seperti menjawab pertanyaan Slamet di dalam hati. Mereka kemudian memulai makan. Benar saja, ternyata bakak itu rasanya enak. Tak ada rasa bau amis, bumbunya pun meresap utuh ke dalam daging. Slamet dan Darmo pun cukup lahap. Setelah makan, mereka akhirnya kembali ke ruangan tengah, mau ngobrol sesuatu hal yang tidak berbobot, hanya untuk hiburan semata hingga sore hari. Basri tiba-tiba minta Darmo untuk mandi. Mbah Purwo minta Darmo mengikuti Basri. "Sudah sana, ikut Mbah, sudah disiapin airnya." Ternyata, Darmo ini diminta mandi air kembang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gaib ratusan makhluk penunggu gunung itu saat ia melakukan ritual tadi. Malam itu, Darmo diminta kembali masuk ke kamar praktik Mbah Purwo. Sementara Slamet menunggu di ruang tengah bersama kedua murid Mbah Purwo. Tak lama,
terdengar suara seseorang menggema dari dalam kamar itu. Selamat tampak kaget. Pasalnya, suara yang ia dengar bukanlah suara Mbah Purwo maupun Darmo. Selamat beranjak dari kursi dan mencoba mendekati pintu kamar. Wahyu dan Sudir menegurnya agar tidak menguping pembicaraan dari dalam kamar. Namun sebelum menjauh dari kamar, suara dari dalam kamar itu memanggil Selamat. "Masuk!" Suara itu menyuruh Selamat masuk ke dalam kamar. Selamat sontak tampak ketakutan. Bukannya menanggapi suara itu, namun ia justru semakin menjauh dari daun pintu kamar dan kemudian kembali duduk di kursi tengah. Mbah Purwo akhirnya membuka pintu kamar. Ia meminta Selamat untuk masuk ke dalam. Dengan langkah yang sangat ketakutan, Selamat lalu mendekat ke arah kamar itu. Namun baru saja dia masuk setengah badan, tiba-tiba dia kaget. Karena dia melihat ada sosok makhluk yang cukup besar dengan rambut acak-acakan, matanya berwarna merah, bertaring dan memiliki kuku hitam yang panjang. Makhluk itu hanya mengenakan balutan kain lusuh untuk menutupi daerah kemaluannya. Makhluk itu berdiri tepat di depan Darmo. Selamat yang ketakutan akhirnya menutup mata dan menunduk. Tangannya kemudian dipegang Mbah Purwo untuk dituntun lebih dalam masuk ke dalam kamar. Mbah Purwo menyarankan Selamat duduk bersila di belakang Darmo. Terjadilah pembicaraan antara Darmo dan makhluk itu. Selamat hanya bisa mendengarkan. "Sembah Ki, saya minta maaf. Saya akan melaksanakan permintaan kamu," ucap Darmo. "Sediakan sesajen dan darah manusia setiap Sabtu Kliwon. Kalau kamu sanggup, apa yang kamu inginkan akan saya turuti." Makhluk itu tertawa menyeramkan. Tak lama kemudian, makhluk itu meninggalkan kamar. Mbah Purwo memberikan penjelasan kepada Darmo untuk menyiapkan satu kamar khusus di rumahnya untuk dijadikan sebagai ruangan pemberian sesajen. Kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun, baik istri maupun anak Darmo. Ia juga diminta untuk membuat sebuah kotak penyimpanan dari kayu gaharu asli. Tak lupa, Mbah Purwo juga meminta agar Darmo membeli minyak mani gajah untuk keperluan sesajen agar dagangannya kembali ramai. "Tapi rumah saya kecil, Mbah. Di rumah sudah tak ada kamar lagi yang kosong." "Pindah rumah aja dulu. Kalau enggak, kamu cari kontrakan yang ukurannya agak lebar. Ditambah lagi kan, kalau buat kontrak atau beli rumah, uang di tas itu kayaknya cukup." Darmo hanya mengangguk. Hari itu, selesailah ritual pesugihan yang dilakukan oleh Darmo. Mereka akhirnya keluar dari kamar ritual. Darmo lalu pamit kepada Mbah Purwo untuk masuk ke kamar istirahatnya. Selamat kemudian mengikuti Darmo di belakangnya. Di dalam kamar, Selamat menanyakan kepada Darmo mengenai sosok makhluk yang ia lihat di dalam kamar praktik Mbah Purwo. "Siapa itu, Mo?" "Dia yang membantu kumet. Dia jenglot. Namanya aku gak bisa nyebutin." "Astaga, Mo, kamu gila. Dia minta darah manusia, berarti tumbal dong, Mo." "Tenang aja, Mat. Kebetulan aku punya teman di PMI. Nanti setiap Sabtu Kliwon, aku akan minta sekantong darah dari dia. Yakin tidak ada tumbal-tumbalan. Jangan sampai kau tumbalkan Asi atau Dewi. Itu saja permintaanku, Mo. Kalau benar, aku benar-benar merasa bersalah." "Udah, kamu gak ada salahnya, Mat. Semuanya sudah beres, kamu tenang aja." Keesokan harinya, Darmo dan Selamat pamit kepada Mbah Purwo. Mbah Purwo berpesan, jika Darmo sukses, jangan lupa untuk kembali ke Cilacap dan menyisihkan hartanya kepada warga kurang mampu di sekitar gunung tempat bertapanya Darmo. Darmo pun menyetujuinya. Setibanya di rumah, Darmo langsung disambut oleh Asi, sementara Selamat langsung berpamitan untuk pulang. Darmo pun lalu memperlihatkan uang ia dapat di tas tersebut. Sementara di tempat lain di dalam perjalanan, Selamat terus memikirkan Darmo. Ia masih tidak percaya bahwa Darmo melakukan hal itu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Darmo sudah menyetujui perjanjian dengan setan itu. Yang bisa ia lakukan, ia hanya akan terus mengingatkan Darmo untuk tidak pernah telat menyajikan sesajen di Sabtu Kliwon. Ia khawatir, jika Darmo lupa, maka akan berakibat fatal bagi keluarga Darmo. Sebulan kemudian, Darmo sudah pindah rumah. Rumah yang ia tempati kini lebih besar dari yang sebelumnya, meski ia dan keluarganya masih ngontrak. Sementara rumah yang dulu ia kontrakan.
Kehadiran anak kedua Darmo yang bernama Ahmad membuat kebahagiaan Darmo semakin lengkap. Terlebih, uang yang terus menghampiri di kehidupan Darmo. Pesugihan yang ia jalani tak tampak memiliki efek buruk bagi kehidupannya. Hingga pada akhirnya, usaha yang dirintis Darmo ini kian berkembang. Usaha satenya semakin bertambah besar. Ia pun membuka cabang di beberapa kota di Pulau Jawa. Ia juga merintis bisnis di bidang lain. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, semua bisnis Darmo sukses. Selamat pun ditunjuk Darmo sebagai orang kepercayaan untuk ikut mengelola bisnisnya. Kehidupan Darmo pun semakin melangit. Ia tak pernah lagi ngontrak rumah. Dibelilah rumah yang sangat mewah dan lengkap dengan segala perabotan yang memiliki harga cukup fantastis, termasuk beberapa unit mobil mewah. Dengan kehidupan bak pangeran Arab, Darmo seakan terbuai dengan kehidupan perlentenya. Dia bahkan melupakan akan perjanjian waktu itu. Dia tak pernah lagi berkunjung ke Cilacap untuk menemui Mbah Purwo dan membantu warga di sekitar gunung. Padahal beberapa kali Slamet sering mengingatkan, namun Darmo tampak acuh. Hal ini dipicu karena Darmo meyakini jika pesugihan itu tak memberikan efek buruk bagi keluarganya. Hingga pada suatu saat, Darmo tiba-tiba sakit. Beberapa kali ia masuk rumah sakit, namun penyakitnya ini tak kunjung sembuh. Slamet yang khawatir berinisiatif untuk menemui Mbah Purwo untuk menanyakan perihal sakit yang diderita Darmo. Tiba di rumah Mbah Purwo, awalnya kunjungan Slamet ditolak. Hal ini lantaran Mbah Purwo terlanjur sakit hati dengan keduanya. Namun Slamet tak menyerah. Ia terus memohon-mohon agar Mbah Purwo menerima kunjungannya dan menceritakan apa yang dialami oleh Darmo. "Bah, saya mohon tolong Darmo. Saya tahu jika sakitnya ini karena kemungkinan Darmo melanggar perjanjian, Bah. Sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Darmo harus bagaimana, Bah? Kasihan teman saya, Bah. Tubuhnya kurus dan kesulitan berjalan." "Begini saja, sarankan temanmu untuk jujur kepada keluarganya. Jika tidak, maka peliharaan dia akan mengambil anggota keluarganya satu persatu." "Jadi akan ada tumbal, Bah?" "Ya, begitulah. Perjanjian dia dengan makhluk peliharaannya untuk menyempurnakan tubuhnya tidak dia tepati. Maka itu adalah konsekuensinya." Slamet yang mendapatkan info akhirnya kembali menemui Darmo. Di kamarnya, dia menceritakan agar Darmo segera memberitahukan perihal pesugihan itu kepada seluruh keluarganya. Namun Darmo menolak. "Apa kata Asi, Mat? Aduh, aku gak kebayang, Mat. Tapi semua ini demi keluargamu, Mo. Kalau tidak, makhluk itu akan mengambil nyawa anak dan istrimu." "Aku gak percaya, Mo. Karena perjanjiannya tidak seperti itu. Anak dan istriku tidak akan aku tumbalkan." Darmo akhirnya jujur kepada Slamet. Dia mengatakan sejak 6 bulan ini, makhluk itu tidak lagi mendapatkan jatah di hari Sabtu Kliwon. Hal ini lantaran dia tidak bisa lagi mendapatkan darah dari PMI. Sebab temannya yang sebelumnya bekerja di PMI ini dipecat karena ketahuan sering mengeluarkan kantong darah tanpa prosedur yang jelas. Itu pun akibat ulah Darmo sendiri. Sejak itu, memang makhluk itu sering menerorku. Tapi dia minta darahku sendiri, bukan anak dan istriku. "Jujur aja, Mat. Aku sering memberikan darahku sendiri kepada makhluk itu," kata Darmo. "Awalnya berjalan biasa. Tapi lama-kelamaan istriku curiga. Setiap aku keluar dari kamar itu, aku selalu terlihat pucat. Dan istriku melarang lagi masuk ke kamar itu." "Istrimu tahu?" "Belum, tapi dia sudah mulai curiga. Karena hanya setiap satu Kliwon, aku masuk ke kamar itu." Darmo pun meminta Slamet agar mencari akal agar Slamet bisa mencari stok darah di PMI lain. Sehingga Darmo bisa terlepas dari teror makhluk itu. Namun ternyata Slamet terus-menerus menemukan jalan buntu. Bulan demi bulan, tubuh Darmo semakin mengurus. Ingin rasanya Slamet membuka tabir kegelapan Darmo kepada Asi, menyelamatkan keluarga Darmo atas perbuatan temannya itu sendiri. Namun Slamet tak sampai hati. Khawatirnya Asi akan kecewa dan meninggalkan Darmo dengan kondisinya yang masih sakit seperti itu. Saat itu, Darmo kembali dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Kebetulan, anggota keluarga Darmo saat itu sudah lengkap. Darmo akhirnya menjalani rawat inap di rumah sakit, ditemani Asi dan Ahmad. Sementara Dewi diminta untuk menjaga rumah. Slamet pun diminta Asi untuk mengantarkan Dewi pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Dewi ini bilang kepada Slamet
Dia ingin ditemani. Dia takut kalau di rumah gak ada laki-laki yang lain. Padahal di rumah itu ada 2 asisten rumah tangga dan 1 satpam yang menjaga. Selamat pun heran. Padahal Dewi ini merupakan gadis yang pemberani. Namun Dewi saat itu belum menceritakan apa yang membuatnya ketakutan. Tiba di rumah, Dewi lalu menceritakan alasan ketakutannya kepada Selamat. Sejak ia pulang dari fakultas kedokteran, Dewi ini merasa kalau rumahnya ini seperti kehadiran penunggu dari alam yang berbeda. Dewi mengatakan, jika ia sering melihat sosok tinggi besar setengah bugil dengan rambut panjang compang-camping. Sosok itu sering mondar-mandir di ruang atas di dekat kamar yang tidak boleh dimasuki oleh ayahnya. Cerita itu membuat kaget Selamat. Tentu saja, Selamat mengetahui sosok itu adalah siapa. Sebab beberapa tahun sebelumnya, ia sempat bertemu dan mengatakan Darmo menjalani ritual pesugihan. Mungkin itu cuma halusinasi kamu, Dok. Udah, kamu tenang. Terakhir, Dewi lihat dia ada di ruang bawah saat Dewi nonton TV. Terus dia naik lewat tangga. Dewi terus ikuti Om. Ternyata dia masuk ke kamar yang Bapak larang untuk siapapun masuk. Sudah hampir 4 hari, Darmo dirawat di rumah sakit. Selamat kemudian meminta izin kepada Asih untuk membawa Siti istrinya menginap di rumah menemani Dewi. Sebab Selamat tak tega harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah selama beberapa hari. Apalagi anak satu-satunya Selamat kerja di luar kota dan hanya sebulan sekali menyempatkan diri pulang ke rumah. Malam itu, suasana di rumah Darmo cukup mencekam. Padahal dengan adanya 6 orang di rumah itu, rumah Darmo harusnya ramai. Tapi ini justru sebaliknya. Dewi, Selamat, Siti memutuskan untuk menonton TV bersama di ruang keluarga sambil berbincang-bincang ala kadarnya. Malam itu sekitar pukul 11, tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk. Dewi, Bapak pulang. Kamu di dalam kan? Tolong bukain pintu. Sontak ketiganya yang sedang asik nonton TV ini kaget. Karena yang mereka dengar adalah suara Darmo. Om, itu Bapak. Kok gak ngasih kabar mau pulang? Tanpa lama-lama, Dewi dan Selamat lalu melangkah menuju pintu depan. Saat pintu dibuka, ternyata di luar itu tak ada siapa-siapa. Dewi dan Selamat saling berpandangan dengan keheranan. Dewi akhirnya memanggil satpam yang ada di pos jaga. Ia bermaksud menanyakan apakah ada seseorang atau tamu yang datang tadi ke rumah. Namun dari jawaban satpam itu cukup mengejutkan. Gak ada, Pak. Cuman tadi gerbang aja kayak geser dikit, saya juga aneh. Padahal kan gerbang itu berat. Masa angin bisa geserin ya? Dewi dan Selamat kemudian memutuskan untuk menutup pintu rumah. Kembalilah mereka menuju ruang keluarga sambil menghampiri Siti. Mana Kang Darmo, Pak? Selamat membelas. Ia hanya mengedipkan mata kepada Siti sebagai isyarat tertentu. Memang Siti sebelumnya sudah diberitahu mengenai ritual pesugihan yang dijalani oleh Darmo, termasuk alasan Darmo sakit selama ini. Dewi akhirnya mulai membuka obrolan, meyakinkan Selamat jika rumah ini ada penghuni lainnya. Namun Selamat terus coba menenangkan Dewi, dan jika dia takut, nanti malam akan ditemani oleh Siti. Namun pemandangan lain mulai muncul. Dewi seketika melihat makhluk yang sebelumnya ia ceritakan tengah berjalan di luar rumah, terlihat tepat di jendela yang hanya tertutup oleh gorden transparan. Om, itu om, ucap Dewi sambil menunjuk ke arah jendela. Seketika itu, Selamat dan Siti lalu menengok dan mereka bertiga melihat dengan jelas makhluk itu di dekat jendela. Siti kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal. Makhluk itu nampak berjalan ke arah halaman belakang rumah. Selamat yang penasaran akhirnya keluar rumah melalui pintu depan. Ia mengajak satpam untuk mengecek halaman belakang. Namun saat dicek, makhluk itu sudah tidak ada. Selamat kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, tiba-tiba Selamat dikejutkan dengan suara Dewi dan Siti yang tiba-tiba menjerit di dalam rumah. Sontak ia berlari, tak disangka makhluk itu sudah berdiri membelakangi Dewi dan Siti dan berjalan menuju tangga di rumah itu. Jeritan Dewi semakin histeris dan mengundang 2 asisten rumah tangga keluar dari dalam kamarnya. Sosoknya sangat jelas.
Bahkan dua asisten rumah tangga Darmo ikut melihatnya. Selamat kemudian memanggil lagi satpam. Ia kemudian mengecek ruangan demi ruangan di lantai atas. Namun makhluk itu lagi-lagi hilang. Satpam dan Selamat akhirnya turun ke lantai bawah. Di ruang keluarga, Dewi masih menangis karena ketakutan dan sedang ditenangkan oleh Siti dan kedua asisten rumah tangganya. "Darahku, darahku." Suara itu tiba-tiba memengkik di dalam rumah dan terdengar oleh seluruh penghuni rumah itu. Akhirnya, mereka semua berhamburan keluar rumah. Selamat kemudian meminta agar satpam mengunci pintu rumah dan gerbang rumah. Mereka diminta untuk segera menginap di rumah Selamat agar terhindar dari gangguan itu. Tiba di rumah Selamat, mereka semua akhirnya memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga Dewi yang masih terlihat shock atas penampakan makhluk menyeramkan tadi. Dini hari itu juga, Selamat memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia akan menemui Darmo diantar oleh satpam. Ia mencari cara agar tetap bisa masuk menemui Darmo meski jam besuk sudah ditutup. Akhirnya, Selamat menelepon Asih untuk bergantian menjaga Darmo. Asih pun menyetujuinya. Selamat pun akhirnya bisa menemui Darmo. Sementara Asih dan Ahmad diantar satpam untuk pulang ke rumah Selamat. Selamat lalu membangunkan Darmo yang masih terlelap dalam tidurnya. Saat sudah bangun, ia lalu menceritakan kejadian yang dialaminya ini. Ternyata esok hari adalah hari Sabtu Kliwon, di mana makhluk itu harus minum darah sebagai syarat wajib yang sudah disetujui Darmo kala itu. Darmo pun berniat untuk pulang pada siang hari. Namun Selamat tak mengizinkan karena kondisinya belum pulih. Tapi Darmo mengkhawatirkan keluarganya. Ia takut jika makhluk itu nekat mengambil darah anak atau istrinya. Selamat pun bilang jika anak dan istri Darmo sudah diungsikan terlebih dahulu ke rumahnya. Dengan begitu, Selamat meminta agar Darmo tak perlu mengkhawatirkannya. Maka dari itu, Darmo akhirnya tetap menuruti permintaan Selamat untuk melanjutkan perawatannya di rumah sakit. Tapi perjanjian adalah perjanjian. Makhluk itu tetap mencari Darmo. Tepat di hari Sabtu Kliwon malam, makhluk itu datang menemui Darmo di rumah sakit. Dia menagih janji Darmo. Darmo pun mengirimkan pesan kepada Selamat yang tengah mencari makan untuk segera pulang ke rumahnya. "Mat, kamu pulang sekarang ke rumah, jaga anak-anak dan Asih. Makhluk ini sudah di sini," tulis Darmo dalam SMS-nya. Mendapat SMS itu, Selamat akhirnya lari menuju ruangan di mana Darmo dirawat. Tiba saat akan membuka pintu, Selamat melihat makhluk itu tengah berdiri di samping Darmo. Darmo dan makhluk itu seperti sedang berbicara. Tiba-tiba makhluk itu melihat ke arah Selamat. "Pulang, Mat, pulang sekarang." Dengan nada tinggi, Darmo meminta Selamat segera pulang. Tanpa banyak lama, Selamat akhirnya pulang ke rumah. Ia meminta agar seluruh orang yang ada di rumahnya berkumpul dan mendoakan Darmo. Selamat terpaksa berbohong saat menjawab pertanyaan Asih. Dia bilang jika Darmo saat ini sedang tidur dan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja, dia meminta agar semuanya mendoakan Darmo agar lekas diberikan kesembuhan. Asih tampak tak menerima alasan Selamat meski masih sedikit ragu. Tapi dia yakin ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun dia tetap mendoakan suaminya ini. Mereka semua lantas tertidur. Hanya Asih dan Selamat yang masih terjaga. Sekitar pukul 5 subuh, suara ponsel Asih berdering. Asih terkejut saat diberi kabar jika Darmo ini menghilang dari rumah sakit. Darmo diketahui menghilang oleh salah satu perawat yang akan mengambil sampel darahnya. Mendengar itu, Asih ini langsung histeris. Dia langsung meminta tolong Selamat untuk pergi ke rumah sakit saat itu juga. Singkat cerita, mereka sampai di rumah sakit. Di rumah sakit, dokter jaga saat itu menjelaskan kejadian hilangnya Darmo. Dan petugas keamanan pun sudah mencari di setiap sudut rumah sakit dan ruangan. Namun Darmo ini tidak kunjung juga ditemukan. Mereka bilang bahwa Darmo ini mungkin pulang ke rumahnya. Jadi saat itu Selamat langsung menelepon istrinya. Saat diangkat, dia menyuruh istrinya, Dewi, asisten rumah tangga dan satpam di sana untuk ngecek ke rumah Darmo. Siapa tahu Darmo ini memang pulang ke rumahnya. Sementara Asih dan Selamat membayar tagihan rumah sakit dan menandatangani salah satu perjanjian tertentu yang memberitahukan
bahwa hilangnya Darmo bukan lagi tanggung jawab rumah sakit. Saat itu, Asih dan Selamat langsung pulang. Namun, Darmo tak kunjung ditemukan. Selamat kemudian kembali untuk ke Cilacap. Dia bermaksud untuk mencari Darmo. Ia khawatir Darmo dibawa ke lokasi asal mula makhluk itu, yakni di gunung tersebut. Tanpa mampir dulu ke Mbah Purwo, Selamat langsung mencari Darmo di gunung itu. Namun ternyata hasilnya nihil. Ia lantas duduk di salah satu batu di gunung itu. Tapi ia mendengar suara yang mirip temannya itu memanggil namanya sangat lirih, bahkan seperti tertiup angin. "Mat, tolong Mat, tolong." Selamat yang mendengar itu kemudian berteriak-teriak memanggil nama Darmo. Tapi tetap saja, Darmo tidak muncul juga. Di telinga Selamat, suara Darmo meminta tolong terus-menerus terdengar. Hingga pada akhirnya, dia baru ingat jika saat mengantarkan Darmo melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu, ada banyak makhluk halus tak kasat mata yang memberikan isyarat jika Darmo akan menjadi salah satu penghuni di gunung ini. "Temanmu tidak akan bisa pulang. Temanmu tidak akan bisa pulang." Kata-kata itu terngiang-ngiang di dalam benak Selamat. Karena dirasa ada yang tidak beres, Selamat akhirnya turun dari gunung itu dan kemudian menemui Mbah Purwo. Di rumah Mbah Purwo, Selamat menceritakan apa yang terjadi. Namun Mbah Purwo mengatakan jika semuanya sudah terlambat. Selamat pun kemudian pulang dan masih optimis jika Darmo masih hidup. Dia berkeliling kota Cilacap seharian penuh untuk mencari keberadaan Darmo. Mulai dari tempat-tempat yang pernah ia dan Darmo kunjungi, namun usahanya sia-sia. Darmo masih saja belum ditemukan. Selamat yang sudah merasa putus asa, kemudian pulang ke rumah Darmo. Ia tiba sekitar pukul 11 malam, tapi tak menyangka bendera kuning sudah terpasang di depan pagar rumah Darmo. Sejumlah tetangga sudah berkumpul di rumah sahabatnya itu. Turunlah Selamat dari mobilnya. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumah Darmo. Dilihatnya jasad teman karibnya itu sudah terbujur kaku di ruangan tengah dan berselimut kain. Asih menangis di samping jasad Darmo sambil memegang erat anaknya yang paling kecil itu. Sementara Dewi masih mematung dengan wajahnya yang sembam memandangi jasad bapaknya. Selamat membuka perlahan kain yang menutupi wajah Darmo, memastikan apa itu benar teman karibnya. Tak disangka, wajah Darmo ini menghitam dengan kondisi mulut menganga. Sementara bagian ubun-ubun kepalanya ini berlubang. Dia kemudian dengan cepat menutup wajah Darmo. Darmo sendiri rencananya akan dimakamkan esok hari, menunggu sanak keluarga datang terlebih dahulu. Sementara Dewi menarik tangan Selamat dan membawanya menuju lantai atas. Dewi lantas menceritakan jika bapaknya ini ditemukan di kamar khusus yang selama ini tak boleh ada yang memasukinya. Saat Selamat di Cilacap, Dewi sendiri yang meminta satpam membuka paksa kamar itu. Instingnya menyeret jika bapaknya ada di kamar itu. Benar saja, saat satpam membuka jebol pintu kamar itu, Darmo sudah ditemukan tergeletak di antara pelataran sesajen. Tubuhnya menghitam, kepalanya berlubang. Anehnya, tak ada satupun bercak darah di lantai ataupun karpet di kamar itu. "Tolong jawab jujur Om, Bapak itu sebenarnya melakukan apa selama ini?" tanya Dewi sambil menangis. Tapi Selamat tak menjawab. Ia khawatir Dewi akan kecewa jika mengetahui bapaknya melakukan hal yang dilarang dalam agama. Sebulan setelah Darmo dimakamkan, barulah Selamat angkat bicara kepada keluarga Darmo. Dia menceritakan kronologi secara detail dan sebab Darmo melakukan pesugihan jenglot itu. Semuanya terkaget, namun hanya Asih yang biasa-biasa saja. Ternyata Asih sudah mengetahui jika mendiang suaminya ini melakukan hal menyimpang. Karena dalam pengakuannya, beberapa kali Asih memergoki Darmo melakukan ritual di kamar itu. Namun Asih tidak bisa berbuat banyak. Dan apa yang dikhawatirkan Asih ini semuanya terjadi. Sejak meninggalnya Darmo, semua kembali ke awal. Bisnis yang sebelumnya dirintis Darmo terus-menerus mengalami penyusutan. Kerugian sudah tak terhindarkan lagi. Semua aset, harta benda dijual untuk menutupi hutang perusahaan. Anak dan istri Darmo pun kini menderita lagi.
Dewi sendiri tidak bisa meneruskan cita-citanya sebagai dokter. Kini, ia sudah menikah dan menjadi seorang ibu yang mengandalkan berjualan minuman untuk menafkahi keluarganya karena ia harus menanggung hidup ibu, adik, dan anaknya. Sementara suami Dewi sudah meninggal setahun yang lalu. Selamat sendiri pun demikian. Sejak usaha Darmo bangkrut, ia harus menyambung hidupnya dengan cara berdagang di pasar. Namun Selamat masih terus menjenguk istri Darmo karena ia merasa sangat bersalah karena pernah menyarankan Darmo mengambil jalan pintas yang amat sesat. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah baiknya dari cerita ini. Pesan saya, jangan pernah mengambil jalan pintas ingin cepat kaya dengan mengandalkan setan atau membuat perjanjian dengan makhluk seperti itu. Karena kalau kita melakukan itu, lambat laun bencana akan siap di depan kita. Jadi, rintislah dengan jerih payah dan keringat kalian, supaya enak dinikmatinya kelak. Oke? Untuk kritik dan sarannya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya dan para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Oh iya, jangan lupa tetap support dan ikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.